Oke, hai guys, selamat datang kembali di channel Kreatif Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai utilities pada Bootstrap versi 5. Dan di video kali ini kita akan belajar yang namanya Display, Float, and Position. Jadi pemahaman mengenai Display, Float, and Position ini sangat penting sekali supaya nantinya teman-teman dapat dengan mudah melakukan layout suatu halaman website. Karena dengan Display, Float, and Position inilah yang mengatur bagaimana suatu elemen website itu ditampilkan dan diletakkan pada halaman website kita. Nah, gimana maksudnya? Mari kita langsung saja ke tutorialnya. Ya, let's do it! Oke teman-teman semua, saya ingatkan kembali bahwa pemahaman mengenai display, float, and position ini sangat penting sekali untuk teman-teman kuasai terlebih dahulu, karena dengan display, float, and position ini dapat mempermudah teman-teman dalam layout suatu halaman website. Oke, biar gak bingung, mari kita langsung saja mulai ke codingnya. Dan seperti biasa, teman-teman boleh download aja dulu template yang udah aku sediakan di sini. Teman-teman boleh lihat di deskripsi di bawah ini untuk download template-nya ya. Dan jika udah, teman-teman boleh buka di Visual Studio Code-nya. Dan kita akan buka di web browser-nya. Aku biasa di drag seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini, nggak aneh. Ini adalah template yang udah aku sediakan untuk kita belajar bareng-bareng. Oke, kita akan mulai di Let's Begin seperti biasa. Kita akan mulai dari display terlebih dahulu. Apa sih itu display? Nah, jadi display ini merupakan salah satu properti dari CSS yang mengatur bagaimana suatu elemen HTML itu ditampilkan di halaman website kita. Nah, jadi ada beberapa value yang bisa kita tambahkan atau berikan kepada properti display ini. Yang pertama itu ada inline, ada block, ada inline block, ada flex, ada grid, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas yang tiga ini aja dulu ya, mengenai inline, block, dan juga inline block. Mungkin pemahaman mengenai flex dan grid, kita akan buatkan video berikutnya saja, supaya video kali ini nggak terlalu panjang ya. Oke, kita akan mulai perilaku dari display itu sendiri ya. Di HTML kita tahu ya, ada tag yang namanya span, dan ada tag yang namanya div, di mana kedua tag ini nggak memiliki arti apapun sebelum mereka diberi style. Tapi mereka sudah memiliki display default. Nah, jadi display default dari span ini, dia adalah displaynya itu adalah inline, dan sedangkan div adalah block. Dan biasanya kedua tag ini digunakan untuk pembungkus, karena dia nggak memiliki arti apapun ya. Dan sebenarnya juga setiap elemen HTML itu udah memiliki yang namanya display default. Tapi kita akan gunakan span dan div ini sebagai contoh, karena span dan div ini dia nggak memiliki arti apapun sebelum mereka diberi style. Oke, kita akan mulai dari span. Jadi span ini dia display defaultnya itu adalah inline. Nah, sekarang apa itu inline? Nah, kita akan mulai di sini. Aku udah buatkan beberapa catatan ya, supaya nantinya teman-teman bisa nge-review kembali. Tinggal buka aja template yang udah aku sediakan sebelumnya. Nah, jadi karakteristik inline ini yang pertama, dia itu nggak menambahkan baris baru ketika ada elemen yang baru di sebelahnya. Nah, misalnya kayak gini nih. Kita tahu bahwa span itu displaynya itu inline ya. Misalnya kita kasih nama Agus di sini. Kita coba save, kita coba lihat dulu di web browsernya. Nah, ini nggak aneh ya, ada Agus di sini. Kita break dulu biar nggak berdempetan ya. Nah, ini ada Agus yang nggak aneh. Nah, ketika kita menambahkan satu elemen lagi, elemen span, misal di sini Agus Sugandi. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia menambahkannya itu ke kanan atau tidak menambahkan baris baru. Dia nggak ke bawah. Nah, itu salah satu karakteristik dari inline. Lalu yang kedua, lebar dan tingginya itu sesuai elemen di dalamnya. Ya, misalnya kita punya span lagi, misalnya kita kasih nama Agus saja deh ya. Nah, lalu kita kasih background ya, itu ada class. Di Bootstrap 5 itu ada yang namanya class BG primary untuk memberikan warna biru. Jadi ini materi kita kemarin ya, buat teman-teman yang belum tonton video mengenai color dan background, silakan saya sarankan tonton aja dulu. Kita coba save, kita coba refresh di web browser. Nah, seperti ini ya. Lebar dan tingginya itu sesuai elemen yang di dalamnya. Nah, ketika kita tambahkan elemen lagi, misalnya kita kasih tulisan sembarang aja seperti ini. Lihat nih. Tinggi dan lebarnya itu, kontennya itu, atau kontainernya itu, si spannya itu, sesuai dengan elemen yang ada di dalamnya. Nah, itu karakteristik yang kedua dari inline. Lalu yang selanjutnya di sini, tinggi dan lebarnya itu tidak dapat diatur. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita coba contohkan lagi. Di sini kita punya span, kita coba break dulu ya, biar dia ke bawah, biar kita bisa lihat perbedaannya. Misalnya di sini Kreatif Academy. Kita kasih background dulu di spannya supaya kelihatan. Kita kasih kelas BGC primary aja deh ya, warna biru. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini Kreatif Academy, seperti ini nggak aneh. Terus kita ingin atur tinggi dan lebarnya. Kita pakai inline CSS saja ya, biar gampang. Kita kasih width-nya 500 pixel. Kita kasih height-nya 100 pixel. Kita coba save. Ups, kita coba
Kita coba save, kita coba refresh. Nah, dia nggak ada perubahan. Karena itu karakteristik dari inline. Tinggi dan lebarnya itu nggak bisa diatur. Oke, selanjutnya, margin dan paddingnya itu hanya mempengaruhi elemen secara horizontal, tidak secara vertikal. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita coba contohkan lagi. Misalnya di sini kita punya span, tulisannya mungkin Creative Academy aja. Seperti ini ya. Kita coba save, kita coba refresh dulu di web browser, maka hasilnya kan seperti ini, nggak aneh. Atau kita kasih background aja dulu biar kelihatan. Mungkin kita kasih background sukses saja, biar dia mempunyai warna hijau. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan atur margin dan juga paddingnya. Di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah memberikan padding pada suatu elemen. Teman-teman, misalnya kita akan kasih padding dulu ya. P itu untuk memberikan padding pada semua sisi. Dash, lalu angka paddingnya berapa, atau value atau besaran paddingnya berapa. Misalnya di sini ada 5. Kita coba refresh. Nah, lihat nih teman-teman, dia akan hanya mempengaruhi kiri dan kanannya, tapi atas bawahnya dia akan tetap di situ posisinya, dia nggak ngegeser kemanapun. Biar kelihatan yang sebelah kanannya, kita kasih span aja lah. Kita kasih span, kita kasih lorem, biar kelihatan gitu perbedaannya. Nah, lihat nih, kanan dan kirinya saja yang bergeser, tapi atas dan bawahnya tulisannya dia akan tetap di situ. Margin pun juga sama. Ketika kita kasih margin, misalnya di sini M itu margin ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis yang bergesernya itu kiri dan kanannya saja, sedangkan atas bawahnya dia tidak terpengaruhi sedikit pun. Nah, itu karakteristik dari inline ya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada display block. Bagaimana sih karakteristik dari display block ini? Nah, sebenarnya display block ini kebalikan dari inline ya. Biar gak bingung, mari kita langsung saja ke codingnya. Oke, di sini dia menambahkan baris baru ketika ditambahkan elemen HTML yang memiliki displaynya blok. Misalnya, yang seperti kita ketahui bahwa div ini displaynya itu adalah blok. Kita kasih tulisan Agus misalnya. Kita kasih HR dulu aja deh ya, biar memisahkan antara yang inline. HR itu untuk membuat garis. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, di sini Agus gak ada yang aneh ya. Fine-fine aja. Lalu selanjutnya kita ingin menambahkan elemen baru. Misalnya di sini kita punya div lagi berisi Sugandi. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan menambahkan baris baru ke bawah. Jadi dia nggak ke pinggir. Kalau di inline, dia akan berperilakunya itu ketika ada elemen baru ditambahkan, terus elemennya itu displaynya inline, maka dia akan menambahkannya itu ke sebelah kanan. Nah, sedangkan block, ketika ada elemen baru ditambahkan, dia elemennya itu akan berjejer ke bawah. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tinggi dan lebarnya itu dapat diatur. Misalnya ya, di sini kita punya div berisi tulisan kreatif seperti itu. Terus kita kasih kelas dulu background primary atau background sukses deh ya, biar menjadi beda. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini dia udah memiliki background. Nah, di sini kita dapat mengatur tinggi dan lebarnya dari suatu elemen yang memiliki display block. Caranya itu gampang aja, kita kasih inline CSS, kita kasih width-nya itu 100 pixel, terus kita kasih height-nya 100 pixel. Kita coba save, kita coba refresh. Ya, maka otomatis kontennya itu sesuai dengan apa yang kita atur di style di sini, size-nya. Nah, itu mengenai display block. Jadi kebalikan dari inline. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya inline block. Nah, jadi inline block ini seharusnya teman-teman udah bisa nebak bagaimana karakteristiknya. Nah, jadi inline block ini sebenarnya gabungan antara inline dan block, di mana ketika kita menambahkan suatu elemen yang berdimensinya itu, yang memiliki displaynya itu inline block, dia akan berjejernya itu ke sebelah kanan. Jadi dia nggak menambahkan baris baru, tetapi kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Nah, misalnya di sini kita punya div ya. Terus kita kasih kelas, di Bootstrap 5 kita dapat dengan mudah memberikan display pada suatu elemen. Nah, teman-teman tinggal kasih dash D saja di sini, terus dash, lalu diikuti dengan inline block. Nah, seperti ini. Kita kasih di dalamnya misalnya inline block aja deh ya. Terus kita kasih background dulu biar kelihatan. PG primary saja deh ya. Kita kasih HR biar jadi pemisah. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, lihat nih, inilah yang dinamakan dengan inline block. Ketika kita menambahkan elemen baru, di sebelahnya misalnya, kita copy aja dari sini. Ini kita ganti tulisannya, misalnya example. Biar jadi pembeda aja sih. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, dia akan berjejernya ke sebelah kanan, tapi di sini kita dapat atur tinggi dan lebarnya. Kita kasih style, misalnya kita kasih width-nya itu 50 pixel, jangan terlalu gede-gede ya. Kita kasih height-nya 50 pixel juga. Kita coba save, kita coba refresh. Nah,
kita dapat dengan mudah mengatur dimensi dari elemen ini sendiri. Nah, itu dinamakan dengan inline block. Jadi gabungan antara inline dan block. Dia berjejernya ke sebelah kanan, tapi kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Oke, itu mengenai inline block. Lalu selanjutnya, kita dapat dengan mudah merubah dari yang tadinya inline ke block, dari yang tadinya block ke inline, atau bahkan ke inline block. Di Bootstrap 5 itu gampang sekali. Misalnya, di sini kita punya div ya, di mana div itu displaynya adalah block. Kita kasih tulisan, terus kita akan rubah dia menjadi inline. Kita tinggal kasih kelas saja yang namanya d_inline. Seperti ini. Kita coba save, kita coba refresh, dia akan muncul seperti ini. Terus ketika kita ditambahkan baris baru, tambahkan elemen baru ya di sebelahnya, nah dia akan berjejernya ke sebelah kanan. Nah, karena yang awalnya block dirubah menjadi inline. Oke, yang selanjutnya kita bisa juga ubah dari yang tadinya inline menjadi block. Misalnya di sini ada seperti ini ya. Lalu kita tinggal kasih kelas saja di elemennya d-dash yang namanya block. Seperti itu. Kita coba refresh. Nah, dia akan menjadi block. Ketika kita tambahkan elemen baru yang memiliki displaynya block, kita coba save, dia otomatis akan berjejer ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu paling mengenai display sepintas saja. Untuk teman-teman harus kuasai terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada float. Nah, jadi float ini salah satu properti dari CSS juga, di mana suatu elemen itu dapat dipaksa ke sebelah kanan atau kiri dari parent-nya. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ya, kita contohkan lagi. Di sini kita punya sebuah div, di mana di dalam div ini kita mempunyai beberapa elemen. Misalnya di sini ada elemen 1. Div-nya kita kasih style dulu ya. Kita kasih width-nya 500 pixel. Terus kita kasih height-nya 100 pixel. Terus di sini elemen-elemennya kita juga kasih style. Mungkin width-nya nggak usah terlalu gede, 100 pixel saja. Terus height-nya 100 pixel. Height-nya ya 100 pixel. Kita kasih kelas, kita kasih warna dulu ya. Background mungkin primary. Kita kasih warna biru, terus di kontainernya kita kasih warna secondary, jadi warna abu-abu ya. Kita copy menjadi 3 elemen di dalamnya. Kita tinggal ganti tulisannya saja. Seperti ini ya, kita coba save, kita coba refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini, nggak aneh ya. Nah, dengan float, kita dapat dengan mudah membuat elemennya itu dipaksa ke sebelah kanan. Nah, di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah memberikan float pada suatu elemen. Nah, teman-teman tinggal kasih kelas aja yang namanya float n untuk membuat elemennya dipaksa ke sebelah kanan. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan ke sebelah kanan. Kita coba semuanya kasih float ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan berada di sebelah kanan. Nah, sepintas di sini baik-baik saja ya, nggak ada masalah. Tapi teman-teman lihat nih, ketika kita height-nya nggak atur, dari si kontainernya, kita coba save, kita coba refresh. Nah, loh kok dia hilang? Karena kontainernya dia nggak menganggap ada konten di dalamnya. Jadi dia collapse atau runtuh, karena semua elemennya itu mengambang ya. Jadi si kontainernya itu nggak menganggap bahwa nggak ada elemen di dalamnya. Maka dari itu dia akan menghilang. Nah, cara mengatasi ini cukup gampang sekali. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya clear fix. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan ada lagi. Seperti itu, teman-teman, pemahaman mengenai float. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada position, di mana dengan kita memberikan property position ini, seolah-olah elemen HTML itu akan naik satu dimensi. Walaupun sebenarnya setiap elemen HTML itu memiliki positionnya itu static. Jadi static ini adalah position default yang diberikan pada setiap elemen. Lalu bedanya apa dengan position relatif, absolute, dan fixed? Maka dari itu, mari kita coba langsung saja mulai mempraktikkan untuk melihat bagaimana perbedaannya. Misalnya di sini kita punya sebuah div yang akan kita gunakan untuk menampung semua elemen, di mana kita punya beberapa elemen. Misalnya di sini ada elemen 1. Kita kasih style, kita kasih dimensinya ya, kita kasih width-nya 100 pixel, terus kita kasih height-nya 100 pixel juga, terus kita kasih kelas biar dia punya warna, kita kasih kelas background primary seperti ini. Kita akan copy menjadi 3 elemen ya. Kita tinggal rename saja, di sini jadi elemen 2, di sini ada elemen 3, terus untuk warnanya kita akan bedakan juga. Yang kedua kita kasih background sukses, terus yang terakhir kita kasih background warning, seperti ini. Terus kita pembungkusnya juga jangan lupa kita kasih kelas, kita kasih background secondary,
supaya dia punya warna. Terus kita kasih dia dimensi. Kita kasih inline CSS saja ya. Kita kasih width-nya 500 pixel biar agak gede. Terus height-nya sekitar 500 pixel juga. Kita coba save, kita coba refresh, kita lihat di web browser, maka tampilannya akan seperti ini ya, yang nggak aneh. Di sini kita punya sebuah kontainer ukurannya 500 ke 500 pixel, terus ada 3 elemen di dalamnya, di mana tiap-tiap elemen itu memiliki 100 pixel kali 100 pixel. Oke, kita akan cari tahu bagaimana position relatif ini bekerja. Misalnya, kita akan coba kasih position relatif pada satu elemen ya, elemen 1. Kita kasih kelas di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah memberikan property position pada suatu elemen. Teman-teman tinggal kasih kelas aja yang namanya position kayak gini, terus dash, lalu positionnya mau apa? Misalnya di sini ada relatif. Kita coba save, kita coba lihat perbedaannya di web browser, bagaimana pengaruhnya, kita coba refresh. Nah, sebenarnya nggak ada perubahan, tapi yang terjadi, sebenarnya elemen 1 ini naik 1 dimensi, tetapi ruang yang sebelumnya ditempati oleh elemen 1 di bawahnya itu akan tetap ada. Oke, mungkin di sini aku akan coba sedikit gambarkan mengenai penggunaan property position pada CSS. Dan di codingan kita sebelumnya, kita udah punya satu buah kontainer, di mana kontainer ini membungkus ketiga buah elemen. Di sini ada elemen 1, elemen 2, dan juga elemen 3. Dan di codingan kita sebelumnya, kita memberikan position relatif pada elemen 1. Maka yang terjadi di belakang layar sebenarnya itu seperti ini nih, teman-teman. Dia itu akan naik 1 dimensi seperti ini. Dan ruangan yang sebelumnya ditempati oleh elemen 1 itu akan tetap dianggap ada, sehingga ini tidak mempengaruhi elemen-elemen yang lainnya. Nah, itu mengenai position relatif, walaupun jika seandainya kita lihat di web browser itu seperti ini ya. Nah, seperti 1 dimensi, padahal elemen 1 itu udah naik, udah berbeda dimensinya dengan elemen-elemen yang lainnya. Nah, dengan kita memberikan property position ini, kita dapat dengan mudah nih mengatur posisinya mau di mana. Misalnya, kita kasih top itu atas ya, topnya 50, maka dia akan bergeser sejauh 50, seperti ini. Nah, lihat nih, di sini ruangnya akan tetap ada, karena dia masih menganggap bahwa elemen 1 ini masih ada di sini. Lalu selanjutnya kita akan atur nih, posisi elemen 1 ini akan bergeser ke sebelah kanan, misalnya di sini ya. Teman-teman tinggal kasih saja start 50. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan bergeser seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada position absolute. Nah, apa perbedaannya? Kita coba hilangkan dulu yang elemen satunya ya, biar kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, di elemen 2 kita kasih position absolute. Seperti ini. Kita coba save, kita coba lihat perbedaannya di web browser. Nah, loh, kok yang ketiganya jadi hilang? Nah, padahal yang terjadi di belakang layar itu bukan menghilang, tetapi elemen 2 dia naik 1 dimensi, dan elemen 3 udah nggak menganggap bahwa elemen 2 itu ada. Jadi dia akan menutupi ruang yang sebelumnya ditempati oleh elemen 2. Seperti itu, teman-teman. Kalau aku gambarkan tuh seperti ini, di mana elemen 2 itu kita kasih positionnya absolute. Maka yang terjadi di belakang layar itu seperti ini nih. Jadi dia itu akan naik 1 dimensi, terus ruangan yang sebelumnya ditempati oleh elemen 2 itu udah nggak dianggap lagi ada. Maka dari itu, si elemen yang ketiga ini akan naik nih ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita lihat di web browser, seolah-olah elemen 3-nya itu menghilang. Padahal dia menempati ruang yang sebelumnya ditempati oleh elemen 2. Sehingga dengan begitu, elemen ketiganya tertutupi oleh elemen kedua. Dan jika kita geser elemen 2-nya, maka otomatis elemen yang ketiganya akan terlihat lagi. Nah, seperti ini kurang lebih kalau digambarkan mengenai position absolute. Tapi kalau kita coba geser ya, misalnya si elemen 2 ini ke sebelah sini, misalnya ke tengah-tengah, teman-teman tinggal kasih start 50. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan bergeser. Tapi kok bergesernya di tengah-tengah ini, tengah-tengah web browsernya? Itu karena si pembungkusnya, posisinya itu statik. Jadi pembungkusnya itu berbeda dimensi. Jadi dia keluar dari pembungkusnya. Supaya nggak keluar, nah solusinya kita harus buat pembungkusnya itu mempunyai position non-static juga. Misalnya di sini kita kasih position relatif saja deh. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan berada di sini. Karena sekarang dia sudah berada pada dimensi yang sama. Itu mengenai position absolute. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada position fix. Jadi position fix ini membuat posisinya itu fix, gitu nggak berubah kemana-mana. Teman-teman tinggal kasih kelas saja yang namanya position fix. Mungkin di sini kita kasih top ya, supaya dia bergeser 50. Kita coba refresh, lihat nih. Yang elemen 3-nya dia akan tetap di situ, nggak kemana-mana. Nah, itulah yang dinamakan dengan fix. Biasanya position fix ini digunakan untuk membuat navbar, untuk buat back to home di sini, dan juga lain sebagainya.
Ya, mungkin itu aja ya teman-teman sekilas mengenai display float and position. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini ngikutin, dan mudah-mudahan teman-teman juga paham untuk nantinya teman-teman bisa melayout suatu halaman website dengan mudah. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai utilities pada Bootstrap versi 5 ini ke video berikutnya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai Bootstrap versi 5 ini, dan jangan lupa untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang dengan cara melakukan yang namanya subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan ya kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class!